Baik Bapak Ibu, terima kasih atas semangat Anda. Saya belajar tidak lelah untuk menyerukan seruan iman dalam gereja. Supaya apa? Supaya keluarga itu semakin kuat. Karena setan itu bekerja, caranya apa? Menghancurkan keluarga. Kalau keluarga hancur, anak-anak pun akhirnya akan apa? Menjadi produk anak-anak yang terluka. Saya 25 tahun di rumah retret, sering kali saya meneteskan air mata kalau mendengarkan anak-anak SD berdoa. Mereka saya suruh berdoa di depan lilin dan mereka berdoanya apa? Hampir 90% anak-anak berdoanya, Tuhan, semoga ayah ibu tidak cerai. Saya bingung kalau cerai saya harus ikut siapa. Saya enggak mau. Ini teriakan anak-anak yang selalu kita berdoa, amin. Maka saya akan berbicara tadi tentang pelayanan, bagaimana pelayanan sebagai keluarga. Dan itu hanya mungkin kalau kita belajar dari firman Allah. Saya akan mengambil Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Mungkin ada baiknya suara moderator lebih dipakai lagi. Karena amplopnya sama. Cuma bedanya isinya, saudara-saudara. Bapak moderator, tolong Pak Gede, tolong dibacakan. Baik, atas izin Romo, saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian
kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih banyak Pak Gede. Dalam 8 ayat, Penginjil Yohanes sampai 5 kali mengatakan tinggallah di dalam aku. Itu artinya Penginjil Yohanes mau menekankan, apa artinya tinggal di dalam aku? Pertama-tama Penginjil Yohanes memperlihatkan bahwa Allah, Yesus, ingin bertindak di dalam diri kita. Baru setelah Yesus bisa bertindak di dalam diri kita, Yesus bisa bertindak melalui diri kita. Ini yang perlu kita sadari. Ubah diri Anda sendiri, baru pasanganmu akan berubah. Ubah situasi hubungan suami istri, baru anak-anak akan berubah. Jangan banyak menuntut anak, ini, kamu belajar, jangan nonton terus. Mamanya nonton drama Korea terus. Ya ndak sejalan. Kita menuntut anak disiplin, tapi orang tua suami istri ndak punya disiplin. Ndak bisa. Anak-anak itu bukan butuh perintah, bukan butuh larangan. Anak-anak itu lebih butuh apa? Teladan, benar sekali. Contoh, teladan. Ada seorang bapak lucu, dia sambil merokok. Nah, kalau besar jangan merokok. Lah ayah, sudah terlanjur. Nah, anak ingin melihat. Saya kemarin ditanya oleh Romo Tanto, Romo Eko ini enggak merokok? Enggak Romo. Kenapa? Saya pernah ketahuan merokok oleh ayah kelas 4 SD. 4 SD. Saya di SD itu satu sekolahnya ngawur. Anak-anak preman. Sehingga teman-teman saya sudah pada ngerokok. Pakai apa? Pakai daun jagung. Bakoknya dari mana? Dari rokok-rokok bekas. Lalu pakai daun jagung. Lalu teman-teman saya, rokok. Nggak mau? Kalau nggak merokok kita bukan teman. Nah, saya kan takut toh tidak dikeluarkan dari pertemanan. Saya merokok. Batuk, sudahlah kata saya, enggak, cukup. Oh ya sudah, kamu teman. Walaupun cuma 2 hisap selesai. Saya cepat-cepat pulang karena rokok itu baunya nempel di baju sekolah. Saya pulang ke rumah, saya sudah ada laler hijau di dalam rumah. Anda tahu laler hijau? Tentara. Ayah saya pakai baju hijau semuanya. Ayah saya itu pulang jaga piket. Jadi kalau angkatan udara piket hijau semuanya. Dan sepatunya laras tinggi. Saya masuk, saya udah ketakutan. Karena saya pulang maunya cuci bajunya. Lalu ayah udah, kok Pak, selamat siang. Ya. Baru pulang? Iya. Saya lewat, kok bau rokok ya? Lalu saya cepat-cepat, iya Pak, bau rokok. Jangan-jangan tadi ada tamu. Saya lihat asbak di kamar tamu bersih. Lalu ayah deketin. Kamu merokok ya? Nggak, masa Eko kecil-kecil merokok? Nggak. Kamu merokok? Nggak merokok. Lalu ayah tempeleng saya. Pak, kamu merokok? Iya. Wah, habis saudaraku. Kejujuran memang selalu berakhir pada penderitaan. Saya dihajar, ditendang. Dan pada saat saya dihajar, saya itu ngelihat kepada ayah. Dan tidak boleh orang Jawa, kalau ayah marah, tidak boleh menatap mata ayah. Tidak sopan. Saya tatap mata ayah. Ayah makin jengkel. Dia keluarkan sepatu laras tingginya, saudaraku. Dan hanya dalam jarak 1 meter, dia lemparkan percis ke bibir saya. Bibir saya pecah, berdarah, saya kabur dari rumah. Dan syukur kepada Allah tidak dicari oleh ayah.
Siapa yang cari saya? Ibu sore cari ayah. Kok pulang? Nggak mau. Karena ayah itu kalau marah bersambung. Ada bab 1, bab 2, bab 3 nggak selesai. Saya udah takut pulang pasti dihajar lagi, nggak ada. Supaya saya kapok. Dan setelah dilempar itu Romo, saya tidak pernah merokok. Tidak mau merokok. Karena ayah saya juga tidak merokok. Jadi lihat teladan. Jadi di situ lihat Yesus pertama-tama ingin bertindak dalam diri saya. Saya dulu yang harus dirubah. Suami istri dulu udah yang harus berubah, baru anak-anak bisa berubah. Jadi kalau anak-anak pun ngelihat papa mamanya berkelahi terus, piring terbang tiap hari, anak-anak pun akan jadi seperti itu. Dia terbang dari rumah. Nggak akan pernah tinggal di rumah. Karena setiap hari hanya melihat apa? Perkelahian. Nggak betah. Saya mendengarkan konsultasi anak-anak. Betapa menangisnya seorang anak pada saat mendengar sepatu bapaknya pulang. Karena dia pernah melihat ibunya dihajar, ditempeleng oleh suaminya, oleh ayahnya. Jadi setiap ayahnya pulang, anak itu langsung begini. Saya sudah ketakutan, Romo. Takut kalau ayah bertengkar dengan ibu, takut. Dia kalau sudah mendengar ayahnya naik suaranya, dia langsung ke pojok dan begini. Diam. Dia tidak bisa melerai. Padahal dia ingin. Jadi perhatikan bahwa arah perbaikan selalu harus ada dalam diri kita terlebih dahulu. Allah mau melakukan sesuatu untuk kita di dalam diri kita. Maka pertanyaannya, bagaimana Allah bisa bertindak dalam diri kita? Jelas sekali di dalam kitab suci bahwa yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan. Rupanya ada hal-hal, sifat-sifat karakter kita yang harus dipotong demi kebaikan bersama. Jadi jangan sampai seorang bapak itu jangan pernah memaki anak-anak sampai kebun binatang itu dari A sampai Z keluar semuanya. Lalu bapak itu ngomong, dari dulu saya dididik seperti ini. Ya Pak, kalau dididik dengan luka, jangan otomatis menjadi orang yang melukai anak-anak. No. Anda harus membereskan. Jadi karena saya dulu dilukai oleh ayah seperti ini, saya sekarang akan memperlakukan anak saya seperti itu. Habis anak Anda. Anda menciptakan anak-anak yang terluka. Maka Yesus jelas di dalam Injil Yohanes bahwa ada hal-hal yang harus dipotong, dibersihkan dalam karakter pribadi saya. Apa itu? Pertama, zona nyaman. Ini yang harus dibersihkan. Ada orang-orang tertentu yang hidup di hari kemarin. Selalu berkata, dulu itu lebih baik loh. Dulu itu begini-begini, sekarang itu payah. Bapak Ibu, Anda mungkin ingat bahasa Inggris. Yang lalu itu disebutnya sebagai dalam tense bahasa Inggris disebut sebagai apa? Past tense. Past itu artinya apa? Sudah berlalu. Saya bisa kembali lagi ke sana? Tidak mungkin. Yang akan datang disebut sebagai apa? Future. Saya sudah di sana belum? Belum. Bisa ke sana? Belum tentu. Enak Saya tanya di sini, ini bukan menakut-nakuti. Sekali lagi, Romo Eko tidak pernah menakut-nakuti, cuma membuat seram saja. Saya mau tanya, siapa yang yakin dari diri sendiri
Dari diri sendiri loh, tanpa ada Tuhan. Bisa pulang dengan selamat. Siapa yang yakin? Syukur kepada Allah. Anda punya iman besar. Bahwa keselamatan itu hanya diberi oleh Tuhan. Betul. Wong ada yang mati karena ganti celana. Ada di Afghanistan kena bom. Dia sedang ganti celana, ada bom di sebelahnya, mati dia. Lihat. Jadi jangan berpikir bahwa mati itu nanti kalau perang gitu ya. Ada orang yang mati juga sedang makan, ada. Gitu. Suami yang dikasih racun terus sama istrinya. Jadi future itu bukan kehidupan kita. Kehidupan kita itu disebut saat ini dalam bahasa Inggris disebut apa? Present. Arti lain dari present adalah apa? Hadiah. Jadi Allah itu mau memberkati kita kapan? Saat ini, sekarang. Bukan besok, bukan dulu, sekarang. Maka kenikmatan hidup dalam berkeluarga itu kapan? Sekarang. Jangan dulu loh. Bapak saya itu selalu ngomong, dulu bapak itu waktu kecil, pinter. Matematikanya 10 terus kok. Dulu waktu kecil. Papa mungkin pinter. Dan saya percaya, awang masih blow on. Setelah saya jadi pastor, saya datengin ayah saya. Ayah, jujur, Romo. Dulu 10 terus atau tidak? Ya tidak. Ngapusi berarti bohong. Ya kan ingin membuat semangat anak-anak. Membuat semangat anak-anak benar, tapi tidak boleh tipu-tipu. Jangan dulu ranking berapa? 1, muridnya 5. Ayo podo wae ta ya. Jangan pernah tadi berbohong tetap selamanya tidak benar, tidak baik. Jadi di situ lihat bahwa kita harus berani menikmati saat ini. Saya selalu mengatakan kepada pasangan suami istri, tolong punya waktu lagi untuk pacaran, tolong. Romo ini sudah 25 tahun, ibu tertawa. Ibu sudah menikah berapa tahun ibu? Ibu sudah menikah berapa tahun bu? Berapa? Lupa. Malah tanya dengan suami yang mana? Walah. Jangan sampai sudah menikah berlama-lama tapi sudah tidak pernah pegangan lagi. Ada bapak-bapak yang opungan, saya waktu tugas di tebing tinggi, opung dengan opung boru itu pegangan gitu ya. Amang, dia udah 80 tahun ke gereja pegangan itu. Amang, hebat sekali, sudah tua masih saling menyayangi, pegangan tangan. Bukan, takut jatuh. Ada lagi suami istri, suaminya megang karena habis seminar dengan saya menganjurkan supaya berpegangan tangan. Lalu suami istri ke gereja pegangan tangan. Pak, siapa itu? Nggak tahu. Itu, Pak. Bapak lagi jadi objek penderita. Bapak sudah menikah dengan istri berapa tahun? 15 tahun. Bulan berapa, tanggal berapa? Betul bu? Wah, tepuk tangan. Suami yang baik, hafal tanggal dari perkawinan. Tapi hafalkah ini istri Anda? Nggak pernah mabok? Bapak sekarang memegang istri Bapak, kalau jalan, masih ada perasaan enggak? Masih ada setrumnya enggak? Ada sengatnya enggak? Apa bedanya dengan pegang tongkat?
Jadi walaupun sudah tidak ada sengatnya, walaupun dulu kan Bapak memegang tangan istri Bapak, lentik-lentikan jarinya dah. Sekarang ya ampun semuanya jempol. Ibu malah ketawa. Jadi bukan masalahnya tidak ada perasaan lagi. Betul, maaf. Untuk suami seringkali tidak dibutuhkan dipegang. Untuk suami. Tapi untuk istri sangat membutuhkan sekali. Betul nggak Bu? Betul Pak, dengarkan. Sebelum istri Anda menjadi dingin, peganglah. Tuh, butuh banget istri itu dipegang. Butuh bahwa suami tetap bangga punya istri. Bahwa saya dimiliki, saya tetap disayang. Jangan ke gereja, bapaknya sendirian, istrinya sendirian. Pak, mana istri? Tuh, di pojok. Yang mana Pak? Tuh yang gendut itu tuh. Sekali lagi mungkin bagi suami tidak membutuhkan. Betul. Ngapain sih harus megang-megang? Betul. Tetapi bagi istri sangat membutuhkan. Bagaimana istri pada saat Anda pulang, butuh istri juga dipegang Pak. Pundaknya, mah capek ya. Kalau istri berkata, iya sama. Minimal apa? Dengan wanita itu butuh kehangatan, sentuhan. Jangan dulu dah pacaran. Hey. Pacaran tidak pernah boleh selesai. Maka saya selalu ngomong kepada pasangan suami istri, tinggalkan anak di rumah, kunci di kandang kucing. Pacaran lagi jalan. Dulu kan Anda senang waktu pacaran, Bapak, objek penderita lagi, enggak apa-apa. Salah sendiri di sini. Nah ini kan laki dengan laki, nggak mungkin pasangan toh. Masa preman dengan preman kawin? Bapak, waktu pacaran, siapa duluan yang jatuh cinta? Tidak pacaran, langsung menikah. Ketemu oleh Hansip langsung kawinkan. Hah? Cinta Telkomsel. Oh, jadi hanya lewat telepon, lalu langsung menikah. Berapa tahun tadi? 15 tahun. Dikaruniai berapa anak? Haleluya. Tepuk tangan. Hebat sekali ya. Dan Tuhan tuh bener hebat loh. Hanya lewat Telkomsel sudah menghasilkan 2 anak saudara-saudara. Apalagi kalau langsung. 12 anak saya yakin Pak. Apa yang Bapak kagumi dalam istri? Baik. Apa yang Ibu kagumi dalam diri suami? Perhatian. Yes. Dahsyat. Seperti Telkomsel. Sinyalnya selalu besar saudara-saudara. Bagaimana Bapak memperhatikan Ibu? Apakah setiap saat ibu-ibu dipandang oleh Bapak? Begitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah Ibu. Bagaimana Bapak memperhatikan Ibu? Waduh. Ibu ini sudah makhluk halus saudara-saudara. Ibu ini berkata tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya udah sekarang tolong berdiri berdua. Salah sendiri jawabannya salah kayak gitu. Berdiri berdua. Coba ungkapkan dengan perbuatan. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih Ibu. Pak, Bapak namanya? Oh, Horas Amang. Amang Nami, ini Boru? Oh, di Boru Jawa? Oh, sama saya juga dari Jawa. Oh, Amang. Mau lihat ya godang Amang? Jadi lihat bahwa sudah 15 tahun
masih ada kekaguman kepada pasangan. Dan itu harus, benar, ini adalah sesuatu yang harus tetap dijaga. Bahwa sampai kapanpun seorang suami, seorang istri harus tetap bisa menemukan hal yang positif dalam diri pasangannya. Itu hidup di kekinian. Sampai istri berkata, semuanya tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Berarti ibu makhluk halus? Iya. Sejenis kuntilanak? Hampir. Tuh. Jadi hebat bahwa kita tidak akan pernah bisa berbicara secara diskusi kalau tidak punya perasaan sayang. Karena kalau tidak punya perasaan sayang, ngobrol suami istri ujung-ujungnya bertengkar. Betul atau tidak? Betul. Kalau sudah tidak ada rasa sayang, ngomong memandang aja langsung bertengkar. Ngapain lihat-lihat? Apaan sih gitu ya. Kok ngeliatnya kayak gitu? Emang saya ingin lihat kayak gitu. Jangan kayak gitu. Ya udah. Lihat, semua menjadi salah. Karena apa? Tidak ada rasa sayang lagi. Jadi rasa sayang itu bukan dulu, bukan besok, dulu, bukan besok, tapi saat ini. Saya harus selalu berpikir bagaimana saya bisa mengungkapkan rasa sayang pada pasangan saat ini. Karena yang halal, satu-satunya yang halal membahagiakan ibu adalah suami ibu. Bahkan seorang pastor pun tidak pernah boleh membahagiakan ibu. Nggak boleh. Nggak boleh. Hanya pasangan Anda. Dan yang kedua, pujilah istri Anda. Puji. Saya itu ada prinsip kepada OMK. OMK kalau pacaran kamu harus buka mata. Buka mata. Lihat benar-benar pasangan kamu. Saya kemarin ditanya oleh pasangan muda. Romo boleh nggak pacaran beda agama? Gereja oke-oke saja. Tapi kalau pacaran beda agama, hati-hati. Pasangan Anda imannya berbeda. Lalu nanti menurut iman saya kawin lagi boleh. Lalu dia menikah lagi. Anda yang Katolik tidak boleh. Mati loh. Mengerti maksud saya? Nah itu. Buka mata Anda. Jadi pada saat Anda pacaran, buka mata. Tapi kalau setelah kawin, jangan terlalu terbuka mata Anda. Meremeleklah sedikit-sedikit gitu ya. Kenapa kalau terlalu terbuka matanya, terlalu banyak hal-hal yang mengecewakan. Coba saya tanya di sini, angkat tangan. Saya akan kasih hadiah ibu, bapak yang angkat tangan, salib dari Roma. Tapi jangan tipu-tipu, ini di rumah Tuhan. Anda membohongi, malam ini dipanggil oleh Allah. Angkat tangan, siapa yang hidup perkawinannya sesuai dengan mimpi-mimpi sebelum kawin? Selamat. Nggak ada Pak. Saya seminar berpuluh-puluh kali, nggak ada yang berani angkat tangan. Hampir semuanya tidak sesuai dengan yang diimpikan. Kita juga berdua sama ya Romo. Apa samanya? Seolah-olah kita pasangan suami istri. Kita pun sama menjadi imam tidak sesuai dengan yang kita impikan. Tuh. Romo pernah berpikir bahwa akan menjadi pastor paroki di Kulibul ini? Nggak akan. Paroki yang tidak bisa melakukan online dalam misanya nggak akan. Tidak. Maka dalam perkawinan itu bukan dulu, bukan besok, sekarang.
Sayangi sekarang, hargai sekarang, cintai ya sekarang. Karena apa yang diberikan oleh Tuhan suatu saat akan diambil. Akan diambil. Saya sehat, saya selalu bersyukur. Saya olahraga. Karena suatu saat jangan-jangan saya tidak bisa apa-apa lagi. Karena kelemahan badan saya. Yang kedua, zona nyaman adalah apa? Kegagalan di masa lalu. Bapak Paus mengingatkan, suami Anda tidak sempurna, istri Anda tidak sempurna, dan anak-anak pun tidak sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna di dunia ini. Kita bersama-sama hidup bersama untuk saling menyempurnakan. Maka kalau pasangan Anda pernah salah, misalnya pernah suatu saat jalan dengan istrinya, tapi matanya melihat kepada yang lain, jangan diinget-inget terus. Kamu dulu pernah ya nuntun aku, sampai aku nyemplung ke selokan. Karena kamu memperhatikan perempuan sana yang pakai rok mini itu, ya maaf dong, maaf. Sampai mati akan saya ingat-ingat. Ini ndak bener, ndak bener. Setiap orang punya masa lalu yang jelek, betul, betul. Setiap orang punya masa lalu yang tidak Anda berkenan, betul. Itulah kenapa Yesus mengajarkan berapa kali pengampunan? 70 kali 7 kali. Apa artinya? Rupanya umat Kulibul pinter sekali ya Romo ya. Romonya dulu siapa? Saya puji. Supaya stipendiumnya besar, Pak. Betul. Bahwa Allah pun mengajarkan apa? Pengampunan itu tidak pernah boleh hitung-hitungan. Jangan Anda menghitung-hitungan, saya sudah banyak mengampuni kamu, kamu belum pernah mengampuni saya ini tidak pernah punya salah. Nah, siapa kita ini? Jadi belajarlah untuk apa? Menerima kegagalan di masa lalu sebagai tempat bagi kita untuk belajar memperbaiki. Ketiga, mungkin Anda bergumul dengan persoalan pribadi. Jadi Anda pun punya pengalaman, ingat, bisa terjadi Anda punya pengalaman luka dengan orang tua Anda. Luka dengan saudara-saudara Anda. Anda punya beban, orang tua Anda sakit, saudara-saudara Anda tidak mau menolong. Anda yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, tolong, tapi jangan sendirian. Bicara dengan pasangan, bicara, mamaku sedang sakit di Pulau Samosir sana. Yuk kita tolong. Bersama-sama bicara. Jadi jangan sampai semua tindakan dilakukan sendirian. Anda sudah berdua, apa yang dipersatukan Allah? Tetaplah bersatu. Jadi kita punya persoalan-persoalan yang sering kali tidak pernah boleh dibiarkan. Harus ngomong, bicara. Terakhir, untuk sesuatu yang lebih baik, kita harus berani berkorban. Bu, Pak, jangan pernah ngomong dalam hidup ini, saya butuh istirahat. Jangan pernah ngomong. Karena suatu saat Anda akan istirahat selama-lamanya. Benar toh? Benar. Saya nggak bohong, benar. Jadi jangan selalu menuntut, saya butuh istirahat. Nanti juga istirahat selama-lamanya, tenang aja. Justru waktu Anda hidup, Anda butuh untuk apa? Menjadi berkat. Itu. Sampai nantinya, setelah meninggal, saya akan berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Karena saya sudah
selesai tugas saya. Jadi di sini kita dituntut lakukan sesuatu pengorbanan untuk sesuatu yang lebih baik. Misal, Anda ingin punya keluarga tuh yang rukun, ada rasa sayang, ada perhatian. Ya jangan hanya nyuruh istri, anak-anak supaya melakukan ini itu. Enggak, lakukan dulu. Yuk, ayah tuh ingin punya yang rukun. Yuk, kita matikan dulu handphone. Kita kumpul bareng. Main, ngobrol, bercanda. Weh, Anda melakukan pengorbanan. Jangan dulu tergantung drama Korea. Matikan TV. Anak Anda butuh diajak ngobrol. Nonton bareng, ngobrol, bicara, masak-masak bareng dengan anak-anak, berkebun bareng, main bareng. Dan kalau udah main bareng jangan terlalu banyak aturan. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh itu. Anak sudah capek dengan aturan. Suatu saat saya sering cerita ini. Saya tinggal di Pratista. Di Pratista itu banyak anak karyawan. Saya kumpulkan uang, saku, lalu saya traktir anak karyawan, jalan-jalan. Ada kurang lebih 12 atau 13 anak karyawan saya ajak ke kebun binatang di Bandung. Saya mengatakan, ayo saya traktir, masuk, ongkos, semua Romo yang bayar. Wah anak-anak senang, tapi makan bawa dari rumah masing-masing. Paket hemat kata saya itu. Lalu saya baru sadar pas di sana, saya cuma sendirian, itu kan anak-anak. Bagaimana mungkin saya memperhatikan 13 anak ini. Lalu saya ngomong kepada anak yang lebih besar, kamu jaga ini, kamu jaga ini, kamu jaga ini. Dah, silakan kamu mau main kemanapun, terserah. Romo tidak mau melihat kamu nangis. Kalau kamu nangis, gak akan pernah dibawa lagi oleh Romo jalan-jalan. Jam 12 kita kumpul di sini. Sekarang bebas, silakan kamu kemanapun. Wah anak-anak senang, lari. Namanya anak-anak lari kan seringkali nggak pernah lihat ini itu. Ada tambang, dia loncatin, gubrak jatuh. Saya datang, anak itu menahan, tidak sakit, tidak nangis. Enggak nangis, enggak nangis, enggak. Dia takut enggak dibawa lagi oleh saya. Lalu saya menjauh, dia akhirnya nangis. Wah. Setelah jam 12, saya kumpulkan anak-anak. Lalu saya tanya, udah, kita pernah ke beruang belum kalian? Belum Romo, karena beruang itu memang tempatnya tertutup sendiri. Terus saya mengatakan, yuk kita ke tempat beruang. Karena itu beda. Kita bareng-bareng ke tempat beruang. Beruang itu tempatnya lucu. Ini lingkaran untuk beruang, lalu ada selokan, lalu ada tembok. Jadi kita hanya bisa melihat tembok begini, begini. Lalu ini selokan, beruangnya di sini. Saya tidak menunjuk Anda beruang gitu ya, tidak. Beruangnya di situ. Pas kita datang, ada anak-anak dengan si ibu, anaknya udah tinggi, udah besar. Anak ini loncat-loncat, woi. Lalu bapaknya, ibunya ngomong, jangan loncat-loncat, jatuh, mati kamu nanti dimakan beruang. Lalu anaknya itu diem aja begini. Terus saya mikir, ini rekreasi apa penderitaan? Lalu saya datengin, deket ke ibu-ibu itu dengan anak-anak. Ayo anak-anak, loncat-loncat, gak apa-apa, loncat-loncat. Gitu. Nanti jatuh Romo, gak apa-apa, beruangnya ompong, kata saya itu. Lalu si ibu ini, bapak gila, kata dia itu, selalu pergi. Saudaraku yang terkasih, jika Anda sedang menikmati kebersamaan, rekreasi dengan anak-anak, jangan terlalu banyak kata, jangan. Anak-anak butuh kebebasan. Anak-anak butuh sukacita. Dan sukacita yang mereka akan nikmati sampai kapanpun adalah sukacita bersama orang tuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Romo. Jadi Bapak Ibu, barangkali kita sudah merasakan dengan baik dan benar juga bahwa setiap kalimat dan pilihan
kata-katanya Romo, diksi, ya, mungkin atau persisnya kok iya seperti yang saya rasakan begitu. Barangkali seperti itu. Atau mungkin pertanyaan berikutnya adalah, kok Romo banyak tahu ya? Apa Romo juga mengalami seperti itu gitu? Mungkin ya. Oleh karena itu lebih baik berikutnya ada satu sesi untuk 2 pertanyaan saja Ibu Bapak. Karena rejim waktu membatasi kita. Romo sudah ditunggu untuk kemudian diantar ke Gianyar. Ibu Bapak masih mau lebih lama lagi? Iya. Baik, mohon maaf karena seperti yang saya katakan tadi, ini waktunya sangat terbatas. Silakan Ibu Bapak kalau masih ada merasakan sesuatu ya ingin dipertajam lagi, didalami, sisi kiri 2 saja ya. Oke, silakan 1. Nama dari lingkungan mana? Selamat malam Romo, nama saya Agung Rai dari lingkungan Santa Monica. Pembukaan tadi Romo buka Injil Yohanes 15. Saya tertarik dengan ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Karena terlalu banyak dosa saya sama istri. Apakah firman ini juga dengan membaca firman bisa mengurangi dosa-dosa saya kepada istri? Terima kasih Romo. Pak, tertawa teman-teman Bapak sudah menjawab semuanya. Jadi, apakah dengan membaca firman itu sudah mengurangi dosa saya? Ya betul. Saya juga mengerti Pak, tenang aja. Ingat, di dalam gereja Katolik, rekonsiliasi, pertobatan hanya terjadi di dalam sakramen pertobatan. Tetapi firman Allah betul membersihkan, memurnikan, bukan menghapuskan. Jadi kalau rekonsiliasi itu menghapuskan dosa, tetapi mendengarkan firman Allah itu memurnikan. Artinya apa? Jadi menjadi sebuah cermin, saya sudah benar atau belum? Jadi di situ yang dikatakan oleh Yohanes adalah apa? Memurnikan. Saya sudah benar tepat di jalan Tuhan atau tidak? Dan memang mendengarkan firman itu membawakan keselamatan, ya. Tapi tetap harus diikuti oleh apa? Beranikah kita menjadi seorang yang sudah diselamatkan? Jangan sampai bahwa keselamatan itu berkat, benar, hanya Tuhan sumber keselamatan kita. Ya, tapi kita juga tetap mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Tidak semata-mata, Tuhan sudah menyelamatkan kita, saya boleh bertindak seenaknya saja. Karena Allah sudah menjadi kekuatan dan sumber keselamatan. Tunjukkanlah imanmu dalam perbuatan. Semoga Bapak tidak puas karena saya bukan pria pemuas. Terima kasih. Baik Romo, ada saja. Satu lagi, masih dari sana kayaknya. Ya silakan. Baru kali ini ya ibu-ibu ya? Baru ini Romo. Atau suster ini? Terima kasih, selamat malam Romo Eko. Malam Bu. Maaf dari tadi saya komat kamit, saya berharap saya punya kesempatan untuk bertanya kepada Romo. Dan puji Tuhan, saya salah satu-satunya mungkin perempuan yang berani dan tidak malu Romo. Karena saya orang Timur jadi saya tidak malu betul. Jadi Romo, sebelum saya bertanya, mohon maaf, saya bersyukur sekali punya kesempatan pada sore hari ini bisa bertemu langsung dengan Romo Eko
Karena selama ini Romo, kalau ibu-ibu yang lain sibuk dengan TikTok, saya sibuk nonton Romo punya YouTube. Begitu. Jadi terima kasih Romo. Dan izinkan saya Romo, saya ada 2 pertanyaan singkat saja. Yang pertama, saya meminta Romo sebagai konsultan pernikahan malam ini. Mohon maaf Romo. Yang pertama, bagaimana caranya mengatasi atau menghadapi kejenuhan sebuah pernikahan. Yang kedua, saya pernah diberitahu oleh seorang sesepuh bahwa kita menyayangi anak-anak itu tidak sama. Dan saya jadi takut Romo. Saya berusaha supaya sama. Kira-kira Romo punya wejangan malam ini bagi kami semua Romo. Itu saja, sekali lagi terima kasih Romo. Sama-sama Ibu. Ibu siapa? Imelda. Terima kasih Ibu Imelda. Bagaimana menghadapi kejenuhan dalam perkawinan? Apalagi wajah pasangan saya makin lama makin dipandang makin tidak rindu. Makin menjemukan gitu ya. Saya itu suka membayangkan Anda tuh kalau tidur bareng saling melihat. Dia napas, gua tarik. Jadi kan saling tarik napas gitu ya. Jadi saya sangat percaya perkawinan itu membuat makin lama wajah suami istri makin mirip. Betul, makin mirip. Setiap malam ketemu terus. Jadi kalau suami istri makin mirip, syukur pada Allah. Tapi kalau istri makin mirip pastor paroki, astagfirullah. Berarti ibu itu terlalu banyak diam di paroki gitu ya. Jadi bagaimana supaya kejenuhan ini ada sukacita lagi. Di dalam gereja Katolik cukup banyak sekali kelompok-kelompok yang menolong, membantu. Ada Couple for Christ, ada Marriage Encounter, ada apa lagi? Wanita berhikmat, ada Tulang Rusuk, ada Pria Sejati. Itu semua diajar kita supaya bertumbuh dalam relasi perkawinan. Jadi memang tidak bisa otomatis, enggak. Kita harus mendengarkan orang lain yang hidup bertumbuh dalam pasangan suami istri. Dan kita harus mengikuti itu. Imam pun kami dituntut setiap tahun harus retret pribadi. Harus. Romo siapa? Romo teman? Romo Tanto, temannya Romo, ini Romo Tanto, Romo teman, Romo Thomas, membantu Romo Martanto di sini. Romo Thomas, itu Romo sedang sabbatical. Sabbatical itu adalah apa? Saat untuk mengolah pribadi, panggilan, supaya kecintaan dengan Allah tidak jenuh. Seorang imam harus punya waktu supaya tidak jenuh dalam pelayanan, waktu sendirian, mengolah hidupnya lagi. Sama, perkawinan pun harus disegarkan lagi. Maka perlu rekoleksi keluarga, betul, rekreasi bersama, betul, itu cara kita. Dialog, diskusi diajarkan dalam kelompok-kelompok itu. Jadi silahkan mengikuti apa yang dimiliki oleh gereja Katolik. Yang kedua, bagaimana anak-anak? Apakah betul harus diperlakukan berbeda? Tidak, setiap anak tidak perlu sama, benar sekali. Anak-anak itu punya karakternya berbeda-beda. Ada anak yang diomongin sedikit, nurut. Ada anak yang seperti suami Anda, diomongin terus nggak pernah nurut-nurut. Sampai harus diteriakin baru nurut dia. Setiap anak punya karakter. Maka keahlian seorang ibu adalah apa?
Seorang ibu yang baik harus bisa menemukan mutiara di dalam diri setiap anak. Jadi jangan menyamakan anak-anak. Enggak. Setiap anak punya mutiara indahnya masing-masing. Hargai. Bapak Ibu, anak yang dihargai oleh orang tuanya akan tumbuh menjadi seorang anak yang percaya diri. Semoga menjawab Ibu Imelda. Terima kasih. Tuhan berkati.